tapi dia tidak beriman dan bertakwa. Itu kelompok, masih mereka. Nah, ketika hukuman itu diberikan, apa hanya yang ini saja yang merasakan? Ustazah, lihat tempat-tempat yang diguncang oleh bencana. Ada orang beriman di situ? Ada. Tapi karena orang-orang yang tidak beriman itu tidak mau mendekatkan orang beriman, selalu menyalah-nyalahkan orang beriman dan bertakwa, ketika terjadi itu semua kena. Ustazah, ada tempat namanya Sodom dan Gomora. Pernah dengar cerita itu? Dari situlah timbul kata sodomi. Itu kota yang didatangi dan menjadikan tempat berdakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Keponakan. Dia hampir jadi anak angkat. Allah berikan Nabi Ismail alaihissalam sebagai putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau enggak aja itu sebentar lagi Nabi Lut alaihissalam jadi anak angkatnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sampai tua belum punya keturunan, belum punya anak. Itu tempat itu, kota itu dua, tapi temboknya berdekatan, gitu loh. Saya pernah di sana dan saya bertanya kepada saya Ustazah tahu ya, saya belajarnya di sana ya. Saya belajar Bibelnya di sana, di kota yang namanya Haifa. Saya penasaran. Ini tanah Palestina, ini tanah Israel gitu ya, tanah perjanjian, tanah para nabi. Saya di sini di Haifa. Di mana saya bisa lihat Sodom dan Gomora? Lalu orang sana, orang Yahudi bilang, nggak ada kota Sodom dan Gomora, tidak ada peninggalannya. Diperkirakan ada, tapi pasti tidak ada. Oh baik, tunjukkan saya kepada perkiraan. Oh bukan di sini, di mana? Di perbatasan dari Yordan. Di mana itu? Laut Mati. Pernah dengar Laut Mati? Kadar garamnya tinggi sekali, sampai makhluk hidup pun nggak ada di situ. Lumpurnya dijualin botol-botol segini-gini nih, segini-segini. Botolnya kecil-kecil lumpur. Katanya kalau untuk muka bagus, untuk kulit ya. Begitu ke sana saya puas-puasin Ustazah. Pakai. Kapan lagi kan gratis kan, kalau beli mahal. Lumpur Dead Sea, kita lumpur Laut Mati ya. Dead Sea Mud itu ada kecil-kecil kok dijualinnya. Jadi apa? Kosmetik ya, katanya bagus untuk. Nah, ya. Ada di sini yang udah pernah denger ya dijualin ya. Di sini dijualin kok. Puas-puasin pakai semua. Biar putihan maksudnya. Memperbaiki kulit. Wah, berendam aja dalam hati, Allah memang baik. Kita diam aja, kita ngambang saja. Diam aja, orang kadar garamnya tinggi, kita diam aja gitu, enak gitu 15-20 menit. Tapi jangan lama-lama, katanya nggak bagus juga. Nambang aja 15 menit, 20 menit pakai kacamata itu, kacamata berang. Lalu turun, lalu bersihkan, dan saya lihat, wes, tidak berubah. Pulang ke Indonesia pakai itu lulur mandi Caputri Raja Bangkoang 34.900 sampai botol ke-16. Lihat, tidak ada perubahan. Mestinya begitu. Ketika kita memilih, aku mau hijrah karena cintaku kepada Rasulullah, bukan karena cintaku kepada suami, bukan karena cintaku kepada lingkungan, bukan cintaku kepada teman, bukan cintaku kepada satu pola pemahaman, bukan, cintaku pada Rasulullah. Seorang muslimin atau muslimah, ya ini hadisnya jelas ya Ustaz ya. Tidak akan ada mendapatkan sesuatu yang lebih baik jika dia masih mencintai yang lain selain cintanya lebih besar kepada Rasulullah. Anaknya, istrinya, hartanya, kudanya, tanahnya. Ketika kita sungguh-sungguh cinta Rasulullah, gak ada apa-apa. Ibu-ibu sedang diserang dan saya mau buka beberapa poin penyerangannya di mana. Ya, penyerangannya di mana? Pertama, lewat sosialisasi. Kita nggak akan dibilang baik sebagai warga negara muslim di Indonesia kalau kita ini udah mulai ke dalam, ini udah mulai ke dalam nih. Kalau kita tidak pernah ikut gabung dengan orang-orang yang tidak berhijab. Mereka bikin acara di kafe, bikin acara di diskotik, bikin acara di tempat di mana aurat dibuka.
Itu artinya tidak menghargai. Dan sejak kapan itu? Mari kita lihat. Ini bukan fitnah, ini bukan mau menyalah-nyalahkan agama lain, ini bukan mau membuat kotak-kotak atau ya, saya bukan orang pengikut kotak-kotak ya, yang suka mengkotak-kotakan ya, pokoknya sesuatu yang kotak-kotak ya, itu nggak enak ya, beneran. Kalau kotak-kotak kita kan terbatas, bener nggak, Ustazah? Ini kotak nih, yang kotak-kotak itu nggak enak. Jangan dianggap yang lain-lain biasanya orang cuma ngomong kotak-kotak kok arahnya udah kemana. Ustadz ini lagi menggiring opini. Enggak lah. Saya juga bilang kotak-kotak doang. Ya. One faith, one direction. One faith, one direction. Satu iman, satu petunjuk. Dari mana? Pada tahun 1937 di Indonesia. Ini awalnya dari 1916. Pokoknya yang kita lihat ini aja. Ini ada garis nih. Sampai sekarang 2018. Ini 1937 di Indonesia. Berdiri lembaga namanya Bible and Genootschap. Ya, ini adalah lembaga, tujuannya maaf, jangan tersinggung yang lain. Saya bukan pemecah belah, enggak. Mengkristenkan Indonesia melalui jalan modernisasi. Ininya nih, ini topengnya nih. Anak-anak kalau nggak modern merasa ketinggalan zaman. Pernah kita dengar anak-anak ya, mungkin Ustazah waktu muda juga pernah dengar kata itu. Ini ketinggalan zaman deh, ini nggak modern deh, enggak up to date deh. Itu kata-kata itu memang kata-kata sederhana Ustazah. Tapi kalau diulang-ulang tiap hari, itu jadi kebenaran. Ini orang-orang yang pakai hijab itu nggak modern, dipenjara sama Islam. Wanita Islam itu menjadi budak, tidak punya pilihan sendiri. Itu padahal tidak benar. Tapi diulang lama-lama orang muslimah juga percaya. Karena waktunya panjang Ustazah. Dan itu sudah dimulai dari 1937. Mereka nggak mau dibilang mengkristenkan Indonesia, nggak bakalan mau. Karena memang tidak pernah ada buktinya. Kita mau mengkristenkan Indonesia, enggak. Dia masuk lewat cara yang lain. Dia hancurkan pola pikir muslimah dan muslimin. Saya juga termasuk. Mau dibelokin arahnya. Lewat apa? Yang pertama modernisasi. Lalu setelah di atas tahun 1945 ketika kemerdekaan sudah berlangsung, terus itu ada istilah yang dari sini juga, tapi lembaga ini tidak pernah ketahuan. Lembaga ini tidak pernah dikabarkan luas ya. Ini tertutup ini tertutup. Saya ini lagi buka dapur saya sekarang. Dan ini berbahaya sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Bismillah. Di atas tahun 1945 itu ada paham yang dimasukkan kepada muslimah, betulan deh, kepada muslimah. Itu bahwa wanita di Indonesia ini, wanita modern itu wanita yang Eropa. Pernah ya kayak gitu ya? Ada zaman ya, mulai tahun 1945, 1950 mulai ada di Indonesia wanita yang pakai mini, rambutnya dibob, yang begini nih, yang gitu. Saya nggak tahu, saya nggak melihat menyaksikan. Tapi dari fakta sejarah ada rambut yang begini nih gitu tuh, gitu segini, terus melengkung gitu.
Lalu mulai diperkenalkan bahwa kalau wanita merokok pakai pipa itu modern dan Eropa. Jadi mulai banyak wanita Indonesia yang merokok tapi pakai pipa itu. Masukin pipa lalu mulai bikin gini-gini kayak bintang film Eropa. Ada Sophia Loren, saya baca itu. Saya nggak tahu Sophia Loren itu siapa. Karena mungkin ya nggak tahu lah, mungkin saya belum waktunya bukan waktunya gitu. Lalu tapi saya baca dan ada foto-fotonya. Dia tuh memberi gaya begini nih gitu. Lalu di sini rokok dan ada asapnya gitu. Dan wanita itu isap rokok pakai pipa. Itu contohnya. Jadi Eropa atau Amerika. Tinggal pilih aja, Eropa. Terus diulang tuh saja. Engkau bukan wanita kalau engkau tidak bergaya Eropa. Dulu namanya bukan disco. Dulu namanya bukan poco-poco. Namanya ajojing. Yang iya itu berarti pernah mengalami, berarti saya tahu umurnya paling tidak. Ada istilah ajojing. Kalau yang sekarang nggak apa sih itu Ustadz ngomong. Tapi yang pernah tahu itu pasti tahu, karena itu fakta sejarah. Itu tidak bisa dibuang ya. Pasti ada yang tahu. Ajojing ini sebetulnya dari kata bahasa Latin yang dipakai orang di Argentina dan sekitarnya. Gerakan penyembahan voodoo. Pernah dengar voodoo? Setan. Berhala. V-O-O-D-O-O, voodoo. Itu mistiknya Afrika yang mempengaruhi orang-orang Amerika Selatan. Karena sebetulnya orang Amerika Latin banyak terpengaruh oleh orang-orang kulit hitam. Termasuk mistisnya, yaitu voodoo gitu loh. Ngerti ya? Masuk itu ke sini, masuk itu. Lalu mulai diperkenalkan industri film. Indonesia mulai ikut andil dalam industri film. Tahun-tahun ini sampai dengan di atas 1945 sampai 50 sampai 55 sampai 57 60 65 ada film Asrama Darah. 3 darah. Pokoknya semua darah. Filmnya itu ada unsur-unsur perempuan Islam. Tapi dalam bentuk wanita Eropa penampilannya gitu loh. Ngerti ya arah saya bicara ya. Semua film-film Indonesia saat itu pasti penampilannya rambutnya gini nih, ciut gitu. Tapi segini tapi gini set gitu. Aduh, saya gambar dah. Misalnya, iya maaf. Ini misalnya mukanya ya. Lalu ini rambutnya. Tapi ini gini terus gini nih. Nah, gitu. Serius. Ini artinya apa yang ini maksudnya ini gambaran juga buat ustazah bahwa ketika saya memaparkan sesuatu harus ada data yang reliable, data yang akurat. Saya nggak cuma ngomong, saya nggak berani ngomong kalau saya nggak tahu dan saya nggak pelajari datanya. Ada film 3 darah, Asrama Darah, terus apa pokoknya yang darah gitu ada. Itu ada yang bunyi itu. Berarti pernah nonton. Ketahuan nih umurnya berapa tuh? Ada dulu, sekarang siapa? Tapi udah meninggal kebanyakan itu. Pemerannya udah meninggal ya. Dan mereka adalah artis-artis yang luar biasa ya, yang hebat-hebat. Aduh, ada siapa yang sekarang jadi dulu itu dia pemeran top itu. Tapi sekarang berhijab dan ini dia jadi emaknya berperan sebagai emaknya yang tukang bubur naik haji. Ada sinetron tukang bubur naik haji, dia jadi emaknya tuh. Berhijab ya, luar biasa, pengajian gak pernah putus ya. Terus pokoknya kuat Islamnya. Dulunya dia begini rambutnya nih, roknya mini, sepatunya udah kayak ulekan, tebal bener model itu. Itu apa? Itu pengaruh ini supaya dirusak. Yang pertama dirusak perempuan Islam dulu. Kalau perempuan Islam rusak, laki-laki Muslim rusak, gampang anak-anak rusak, kita kuasai Indonesia. Gampang itu. Jadi bukan perang begini, perang fisik tembak-tembakan itu udah habis. Terakhir agresi kedua Belanda, nikah turun. 1956-57 itu terakhir udah. Belanda tahu, orang-orang di luar Islam tahu bahwa kalau perang pakai pelor, pakai roket, pakai tank itu biayanya gede dan itu udah pasti belum bisa dijamin menang apa kalah. Amerika masuk Vietnam kalah, dia rugi banyak itu. Amerika perang dunia kedua lawan Jepang kalah itu
itu sebetulnya. Pearl Harbor itu berapa harganya itu? Hancur. Apa? Pelabuhan di Hawaii itu, Pearl Harbor itu. Hancur-hancuran kapal, udah nyawa warga negaranya hilang, dia rugi. Dia rugi. Jadi sekarang perangnya di mana? Di sini. Di dalam sini nih. Terutama kepalanya kaum muslimah. Nih, diserang nih di sini. Lewat TV, lewat iklan, lewat media sosial, lewat Opera, lewat Google, lewat YouTube, lewat Twitter. Jadi berarti kita nggak boleh pakai itu. Pakai. Tapi gunakan itu sebagai senjata balik untuk dia dari Islam. Kalau kita nggak tahu, kita buta, kita lagi dikerjain.